Para bapak dan ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus. Sebenarnya Injil kali ini pendek kali ya, hanya 2 ayat. Dan itu pun 2 kali kata berbahagia, selesai. Sebenarnya apa itu berbahagia? Sulit juga ya, berbahagia. Senang, apakah sudah berbahagia? Bergembira, apakah sudah berbahagia? Kalau sakit, apakah berbahagia? Nah ini, banyak sebenarnya kebahagiaan itu akhirnya tergantung kepada kita atau cara kita melihatnya. Jadi katanya memang kebahagiaan itu yang sangat dicari oleh manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Tapi kebahagiaan itu harus diperjuangkan dan harus betul-betul dalam kehidupannya dicari kemanapun. Jadi disuruhlah oleh Tuhan 3 orang malaikat, Mikael, Gabriel, dan Rafael, entah siapa itu. Tuhan memberikan ini, coba ini kebahagiaannya. Sembunyikanlah kebahagiaan ini supaya manusia itu mencari. Tadi mana kalian sembunyikan? Coba kalian pergi ke bumi, berusahalah untuk menyembunyikannya. Bisa dicari tapi tidak mudah dicari. Maka turunlah malaikat itu, turun. Akhirnya usul dari malaikat Gabriel, kita sembunyikanlah di atas gunung yang paling tinggi, Mount Everest lah ya. Oke, pulang. Mereka berunding, gak cocok juga, siapa bisa nanti sampai ke sana, tak bisa nanti kebahagiaan itu dicapai. Usul saya, kata Rafael, kita sembunyikan di bawah, di laut yang paling terdalam, di dasar laut. Aduh, itu pun sulit. Mereka melapor kepada Allah, bagaimana? Oke, kalian 3 lah. Akhirnya berbisiklah mereka 3 kepada Tuhan. Dan Tuhan setuju. Entah apa dibisikkan. Dan datanglah malaikat itu semua, akhirnya manusia dikumpul. Waktu tertidur manusia itu diberikanlah kebahagiaan. Disembunyikanlah rupanya di hati manusia itu, di dalam. Tak tahu manusia itu. Dan mulailah manusia itu hidup. Nah, inilah. Dan dia mulai terus mencari kebahagiaan. Pergi jalan-jalan, menghabiskan duit ke gunung-gunung. Tidak bahagia. Ke lautan tidak bahagia. Kuliah tidak bahagia. Berpangkat tidak bahagia juga. Wah, bagaimana ini? Akhirnya, sesudah berjuang manusia itu rupanya, wah, tidak jauh kebahagiaan ini. Cara pandangku melihat semuanya, kebahagiaan ada dalam hatiku. Ketika aku sakit pun bisa bahagia, ketika aku menderita pun aku bahagia, ketika aku kaya raya pun aku bisa bahagia. Di sini persoalannya. Rupanya malaikat itu menyimpan di hati ini. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, pada Injil hari ini, kalau kita ikuti, memang Yesus sudah sangat dikenal. Dia bisa membuat tanda keajaiban di mana-mana kan. Dan seorang ibu begitu kagum. Tak siapalah ibu itu. Mungkin Mama Emil. Begitu kagum dia melihat, aduh luar biasanya. Dan ketika Yesus mulai berkhotbah atau mengajar, tercetuslah, enggak malu-malu ibu itu kan. Dia berteriak dari belakang, waduh luar biasa kamu Yesus, Yesus, berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau, berbahagialah. Memang benar ya, ibulah yang paling dekat kepada setiap manusia. Ibu yang paling dekat kepada Yesus. Dan memang Yesus sangat berbahagia. Dan Maria sangat berbahagia, walaupun kita tahu dia banyak juga menderita, tapi kebahagiaan yang sejati ada dalam diri Maria itu dengan melahirkan Yesus dan membesarkan Yesus. Jadi kata-kata yang diucapkan ibu ini memang benar. Berbahagialah ibu yang telah mengandung
dan menyusui engkau. Sekiranya engkau anakku, aduh, tapi enggak anakku pula. Sekiranya kau anak tulangku, anak bibiku, tak apa, ya pemilikku. Tapi ini, itu seruan begitu kagum. Dan seruan yang begitu mengagumi inilah yang dipakai oleh Yesus untuk memperdalam kebahagiaan. Benar apa yang dikatakan oleh ibu itu. Tetapi ada lagi yang benar, yang lebih benar. Itulah tadi yang disembunyikan malaikat di hati kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Sebenarnya kita kan seringkali pun mendengarkan sabda Allah, sangat sering. Melalui radio, melalui inilah, melalui orang lain, lingkungan, rosario, dan seterusnya, sangat sering. Tapi apakah kita berbahagia? Seringnya sesudah dua lingkungan banyaknya yang tidak bahagia. Bodoh kali tadi yang membawa khotbah itu yang dicakapkan kan. Makanannya pun itu aja. Banyaknya yang sesudah dua lingkungan bukan berbahagia. Atau sesudah misa, kurang enak tadi khotbahnya, lagunya pun salah, semua yang lain-lain. Jadi tidak berbahagia karena tidak dipelihara dan tidak dilaksanakan. Memelihara maksudnya melaksanakan. Dan pada hari inilah yang diingatkan oleh Yesus kepada kita. Siapakah yang berbahagia? Yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Amin.